kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Yang mewakili, yang saya hormati Bapak Iwan dari Dinas Pajak, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangsari beserta perangkat, dan yang saya hormati Ketua BPT beserta anggota, juga yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat beserta undangan. Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Camat Sukodono, dalam hal ini diwakili Pak Sekcam, Pak Masuri, beserta Ibu Faizah dan Mas Hari, dan yang kami hormati dari Kepala Unit Pajak BPRT Kabupaten Lumajang, Bapak Iwan, dan yang kami hormati Ketua BPT beserta anggota jajaran BPT Desa Karangsari, dan rekan-rekan staf dan kasun, operator dan pendamping dari kecamatan, juga yang saya hormati ya hadirin undangan yang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan bahwasannya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan. Hari ini di belakang saya
tertulis ya, musyawarah desa pembentukan percepatan koperasi merah putih. Pada tanggal 24 April kemarin saya pergi ke Surabaya ya, yang ditugaskan Desa Karangsari, Utornon, Ndawan sama Bonjoyudo mengikuti rapat di Expo Surabaya. Ditindaklanjuti pada tanggal berapa? Tanggal 6 ya, dilanjutkan rapat di Kedung Jajang. Pada intinya memerintahkan pada jajaran kabupaten melalui kecamatan, melalui desa, tentunya sesuai dengan hierarki yang ada, segera bentuk koperasi merah putih. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini saya berterima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini ya, sudah memenuhi quorum ini ya, sudah hadir pada malam hari ini menghadiri undangan untuk musyawarah desa percepatan pembentukan koperasi merah putih. Sekali lagi saya atas nama kepala desa mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Malam hari ini satu situasi kondisi desa Karangsari saat ini yang datang ini kebanyakan Pak RT, Pak RW, ada Satgas juga, Murekan Karang Taruna ya. Situasi ya sekarang kriminalitas terjadi pada siang hari. Jadi saya mohon dengan sangat kepada Pak RT, Pak RW, mungkin kepada seluruh warga masyarakat Desa Karangsari yang ada di sini, barangkali ada tamu, ada sepeda motor yang kiranya jauh dari pandangan, ya kita bertamu, ya diingatkan jangan sampai jarno wis duduk tekku. Ini kebanyakan seperti itu ya, peduli kepada siapapun yang berada di wilayah Desa Karangsari. Alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah ya, keliru saya kalau mengucapkan alhamdulillah. Memang rata-rata kebanyakan ini bukan sepedanya orang sini yang diambil, orang dari luar bertamu di Karangsari. Tapi walaupun bagaimana tidak nyaman ya, tidak nyaman. Jadi saya harapkan, saya mohon dengan bantuan yang ada di sini peduli terhadap siapapun yang kira-kira yang akan mengganggu kenyamanan dan keamanan di Desa Karangsari. Kalau memang nggak berani, segera telepon saya, ya. Nggak apa-apa, ya, monggo kita selesaikan, kita atasi bersama-sama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tugas dan tanggung jawab pembentukan koperasi merah putih ini didelegasikan langsung oleh pemerintah, ditugaskan oleh BPD nanti yang sosialisasi dari Dinas Pajak kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Kades dan tim perangkat desa, Pak Sekdam, masyarakat Desa Karangsari. Dalam hal ini kami mohon maaf, saya perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal, dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang di wilayah Sukodono. Dalam hal ini saya dapat undangan dari Pak Kades untuk memberikan sosialisasi pada hari ini berbarengan dengan Musdes Koperasi Merah Putih, Pak Kades ya. Jadi mungkin secara singkat, kebetulan ini saya juga warga Karangsari, saya merasa terhormat diundang oleh Pak Inggi. Tentunya saya juga harus berkomitmen untuk membangun desa saya sendiri. Langsung saja Bapak Ibu, apa sih pajak daerah? Pajak daerah yaitu merupakan sumber pendapatan asli daerah, Bapak, dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini seperti pembangunan, pembiayaan yang bersifatnya daerah. Contohnya untuk pembiayaan pembangunan jalan desa, honor-honor dan lain sebagainya itu sebagian adalah dari
berasal dari pajak daerah. Pajak daerah, bapak-bapak mungkin paham yang biasa bapak ibu ditagih oleh perangkat desa, yaitu pajak bumi dan bangunan. BPHTB. BPHTB gampangannya kalau bapak ibu ada peralihan hak ke desa diurus untuk jadi sertifikat atau akte, itu ada yang namanya BPHTB. Pajak barang jasa tertentu itu merupakan pajak makan minum, yang di sini pajak makan minum kalau bapak ibu punya restoran, warung yang omsetnya 1 bulan lebih dari 5 juta, itu ada pengenaan pajak 10%. Tenaga listrik mungkin dari meteran jenengan itu ada sebagian yang sudah dibungut oleh PLN. Ada pajak jasa perhotelan. Pajak jasa perhotelan itu merupakan ibu-ibu yang punya homestay atau hotel, rumah kos dan sejenisnya, itu ada pajaknya 10%. Pajak parkir, Ibu. Jadi pajak parkir itu bagi masyarakat, badan atau persorangan yang menyelenggarakan parkir dan memungut ke masyarakat, itu khususnya untuk harga tiket masuk. Umpama di gedung Karangsari ini ada pertunjukan apa ditiketkan, itu ada yang namanya pajak hiburan, pajak reklame. Jadi bapak ibu yang punya toko ada papan nama reklame, itu ada pajaknya juga. Berikutnya ada yang pajak air tanah. Pajak air tanah yang dimaksud di sini adalah yang pakai sumur bor yang berizin. Jadi adalah pajak minerba, mineral bukan logam dan batuan. Kasarannya itu ada pajaknya, Pak. Jadi pasir, batu, grosok, itu ada pajaknya. Kedua, yang terakhir itu ada yang namanya option PKB dan option BPNKB. Yang ini adalah baru tahun 2025. Ini adalah pajak ini terkait dari kendaraan bermotor dari Bapak Ibu sekalian. Dan option BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, itu juga dari bapak-bapak yang bayarkan kembali ke daerah kurang lebih 66%. 11 dan tambahan 2 option itu merupakan pendapatan asli daerah yang nantinya uang hasil itu akan dikembalikan ke masyarakat. Mungkin Pak Kades sudah ada di sini, dan itu dipergunakan pembangunannya masing-masing desa. Jadi semua kegiatan yang di luar dari anggaran pajak pusat itu adalah dari yang saya sebut tadi itu, Bapak. Jadi itu adalah sumber asli pendapatan daerah. Jadi kembali lagi ke masyarakat. Biarpun di desa mungkin yang paham Pak India hanya PBB yang ditarik di masyarakat, biarpun tidak ditarik oleh desa kayak reklame yang saya sebutkan tadi, itu tetap nanti bagian dari desa itu ada, dan itu dipergunakan untuk kepentingan pembangunan. Desanya kami dari BPRD di sini diminta untuk mengisi luang ini. Besok-besok Pak Inji saya pingin kita lebih fokus lagi di luar ini. Monggo Pak Inji adakan event tertentu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya dan lain sebagainya tentang pajak dan manfaat, akan kami jelaskan. Jadi kami juga ingin membangun desa saya sendiri supaya lebih bagus lagi ke depannya. Begitu Pak Inggi ya. Apabila
kata dan perbuatan saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, dengan sempitnya waktu yang tersedia untuk kami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Wawan. Allahumma bi rahmatika wa bi rasulika bi sinahaka ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penjelasan dan tujuan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada Bapak Sekjam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Desa Karangsari dan seluruh jajaran perangkat desa yang kami hormati, Kepala BPRD Kabupaten Lumajang dalam hal ini dari Pak Iwan, yang kami hormati Ketua DPD dan sejajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu tim gerak PKK Desa, Karang Taruna, dan umat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih berikan nikmat dari Allah untuk bisa bermuajah, berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mungkin kemarin Bapak Ibu lihat YouTube di medsos, gebiar Koperasi Merah Putih ini membumi seluruh antero jagat negeri ini. Sejak dikeluarkannya Impres nomor 9 tahun 2025, mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh pemerintah desa harus segera membentuk Koperasi Merah Putih. Berbagai ragam pendapat, baik itu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, pasti macam-macam. Mau Pak Prabowo Kusono, dia sama opo kabel, kok sih ditambahi Koperasi Merah Putih. Beda Bapak sekalian, beda BUMDes, beda koperasi. Kalau koperasi mungkin kita mulai SD sudah paham apa itu koperasi. Yang intinya kalau koperasi itu filosofinya untuk kesejahteraan anggotanya. Kalau BUMDes tidak ada tujuan seperti itu. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kemarin memang pemerintah kabupaten hanya menunjuk untuk percontohan sebanyak 42 desa. Namun kenyataannya Bu Indah, Bupati kita, tidak mau. Jadi seluruh desa harus melaksanakan musdes untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Dan malam ini musdes ini memang syarat mutlak untuk membentuk Koperasi Merah Putih di semua desa di Kabupaten Lumajang. Jadi nanti prosesnya ya tidak semudah membalikkan tangan, karena koperasi itu juga rumit, baik dari segi SDM, pengalaman dan sebagainya. Nanti akan dipertimbangkan desa untuk menentukan orang-orang yang terpilih. Jadi tidak bisa ben-seroben ya. Soalnya koperasi nanti dananya itu tidak sama dengan BUMDes. Kalau BUMDes mungkin sudah ada di PD, tapi kalau koperasi tidak masuk dalam dana desa. Jadi nanti semua desa dibatasi sampai dengan tanggal 16, seluruh desa harus sudah melaksanakan musdes untuk membentuk koperasi. Paham gitu nggih? Jadi kalau ada koperasi di desa nanti, nek ngono iso utang aku, nek ngono aku iso tuh. Berarti bisa saja nanti jenis usaha macam-macam. Tapi yang paling penting nanti tiap desa itu mempunyai potensi. Apa sih di desa itu, misalnya di Karangsari, aku gedung bisa didekatkan untuk sewa gedung, monggo.
Tapi yang paling penting itu adalah sumber daya manusianya. Kalau orang tidak punya jiwa manajerial memimpin koperasi, saya kira mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sekilas gambaran tentang Koperasi Merah Putih, dengan harapan bahwa malam ini secara sah desa sudah melaksanakan musyawarah terkait dengan pembentukan koperasi. Bapak nggih, Bapak nggih. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sinsan atas penjelasannya. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, kita saksikan penayangan video dari Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia operasinya bagi masyarakat desa. Berikut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah ada yang berbasis nelayan dan ada yang berbasis lain, pada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2025. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa. Koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan desa, akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Selanjutnya yaitu pembahasan permodalan, yaitu menetapkan simpanan pokok dan wajib serta permodalan yang lainnya, yang mana akan disampaikan oleh pendamping profesional kecamatan kepada Bapak Agus. Kami silakan. Kok murmur nunjuk ini. Mohon maaf, perkenalkan saya pendamping desa dari Kecamatan Sukodono. Kebetulan ada koordinator, sebenarnya bukan saya, Mas Imam berarti. Nah, sebenarnya ini kewenangan Dinas Koperasi ya untuk menyampaikan. Cuman kemarin memang kita sempat diundang untuk sosialisasi di Kecamatan Kedung Gajang bersama Pak Kepala Desa dan BPD. Bahwasannya gambarannya secara teknis nanti saja sudah, karena terkait kepengurusan dan sebagainya secara rigid sebenarnya haknya untuk Dinas Koperasi. Saya cuma memberikan gambaran umum saja. Kalau untuk strukturalnya nanti ada beberapa yang memang harus dipenuhi, ada 9 unsur ya, 9 orang yang harus memenuhi di kepengurusan koperasi. Yang pertama ada Bapak Kepala Desa selaku ex officio atau pengawas ya, pengawas dan wakil pengawas. Jadi Bapak Kepala Desa nanti didampingi oleh wakil pengawasnya.
wajib ini, kalau kepala desa ini wajib jadi pengawas otomatis. Nah, untuk ketua monggo bisa disepakati yang memang berkompeten di desa untuk terkait pengurusan koperasi. Ada ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara serta anggota. Nah, untuk simpanan wajib dan simpanan pokok ya, kemarin untuk nominalnya monggo disepakati bersama berapa nanti. Kemarin sempat koordinasi se Kabupaten Lumajang, rata-rata menyepakati 50.000 per anggota. Nanti kalau gambaran kita koperasi, opo sih koperasi sih, pasti gambarannya kan simpan pinjam toh kan, koperasi pasti simpan pinjam, seneng ono duwe. Nah, jangan, sebenarnya koperasi ini geraknya bukan hanya simpan pinjam, banyak perdagangan, persewaan dan sebagainya, banyak. Apa bedanya sama BUMDes? Kok wis ono BUMDes sing bentuk koperasi? Nah, ini kami selaku perwakilan dari Kementerian Desa menyarankan jangan double ya, karena nanti BUMDes ini jalan sendiri, karena BUMDes sudah ada anggarannya sendiri. Anggarannya berapa? 20% dari dana desa wajib ini di tahun ini. Nah, ketika nanti angel mas golek, kemarin sempat koordinasi sama desa-desa lain, ketua BUMDes saya tak ada, ketua koperasi beda akeh-akeh uang sih. Jangan pak, nanti penggaweannya wakil. Emang ini gampang golek uang ya, monggo disepakati. Tujuannya pembentukan koperasi desa ini kan mengurangi sarjana-sarjana pengangguran yang ada di desa, banyak kan ya. BUMDes nanti sama sebenarnya jalannya. Kalaupun di desa ada koperasi desa yang sudah berjalan, monggo. Cuman kemarin dari hasil sosialisasi disarankan pembentukan baru saja, karena revitalisasi ini prosesnya juga cukup rumit, dan sedangkan permintaannya dari kepala daerah selaku Bunda Indah mintanya tanggal 17 ini kita sudah fix serentak se-Kabupaten Lumajang mengejar prestasi, bahwasannya yang prestasi pertama se-Jawa Timur ini Kabupaten Gresik yang sudah membentuk 100%. Nah, yuk mosok nanti ketinggalan, karena Bunda Indah ini kader terbaik Pak Prabowo. Nah, tuh, yang kedua, dari mana modalnya koperasi ini? Kok Pak Prabowo bilang ada kredit truk dan sebagainya? Karena ini kalau bukan kita yang memikirkan nanti terkait anggarannya dari dana desa, bukan. Nanti dananya dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nanti yang mikir itu. Kita dari kabupaten sama Pemprov nanti cuman menganggarkan untuk pembentukan legal formalnya saja. Pembuatan akta notarisnya nanti dibiayai kabupaten antara 2,5 juta sampai 3 juta ya, perkiraan segitu nanti anggarannya dari kabupaten. Mungkin itu sedikit gambaran terkait kepengurusan. Saran saya nanti unit-unit usahanya dibentuk saja semuanya, biar nanti tidak mindu gawe. Karena ketika kita cuma memasukkan unit pertanian, perdagangan, dan simpan pinjam misalkan, nah ternyata nanti mau masukkan lagi ke sewa persewaan misalkan, nah nanti malah biaya ulang. Nah, kita dari kabupaten atau Pemprov nanti tidak akan menganggarkan double, karena anggaran satu kali, termasuk kepengurusan. Kepengurusan ini diperhatikan betul, karena tidak diperbolehkan di kepengurusan ini misalkan Pak Kades selaku ex officio, ketuanya ternyata adiknya tidak boleh sempadan ya Pak, tidak boleh yang berbau sedarah. Begitupun ketua pengurus nanti berdarahnya ditaruh adiknya juga, tidak boleh. Nah, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa barangkali ada pertanyaan, monggo, mumpung belum disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah diundang, ini suatu kehormatan. Terus tadi sampaikan itu pembicaraan operasi ya.
sebelum pembentukan koperasi bahkan kalau bisa itu kalau ada koperasi lama itu tidak bisa dibentuk, diusahakan bentuk baru ngoten nggih. Ya. Yang saya tanyakan, kebetulan di Karangsari ini ada sejarah Pak. Namanya Koperasi Gotong Royong. Itu bahkan itu tahun 68 atau 67 itu yang meresmikan itu Bung Hatta. Dan sejarahnya itu ada di dunia. Ya sekarang itu untuk kegiatan olahraga. Mungkin itu meskipun tidak ada menghidupkan kembali apa tadi Mas? Gunakan untuk mengenang sejarah koperasi tadi. Itu. Pertama yang ya sukan bincang. Terus kegiatan ekonominya itu pasti mahal. Entah koperasi sekolah atau koperasi guru, menurut yang saya tahu seperti itu pasti mahal karena dituntut SHU-nya, anggotanya, mungkin di situ. Terus lagi selanjutnya tadi itu dari Pak Sekcam ya menyampaikan BUMDes dan koperasi itu memang lain. Ada pertanian, juga ada simpan pinjam, ada UMKM. Nanti kalau itu sama-sama berdiri, insya Allah BUMDes Karangsari mungkin belum Mas ya. Itu untuk memisahkan koperasi Merah Putih dan BUMDes itu kegiatannya gimana? Itu kan seiring. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Mungkin nanti kalau ada lagi mungkin saya minta waktu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mukadimahnya sudah mengikuti yang lain. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan cara menerapkan di lapangan. Karena koperasi kalau di lapangan karena saya juga pengalaman di koperasi selalu ribet kalau di simpan pinjamnya. Kalau di pertanian mungkin sangat mudah, bisa dipinjamkan ke yang ternak lele apa. Tapi kalau disimpan pinjam itu pasti kebanyakan macetnya di masyarakat. Itu gimana caranya untuk menangani itu? Kan itu problem nanti ke koperasinya sendiri. Mohon dijelaskan untuk cara menangani problem yang ada satu lagi belum berhak sebenarnya karena saya perwakilan dari Kementerian Desa bukan dari Kementerian Koperasi. Cuman dari hasil evaluasi beberapa koperasi yang masih berjalan sebenarnya ketika di lingkup desa sebenarnya tahu ketika yang menjalankan koperasi itu warga desa sendiri pasti tahu karakter beberapa orang ketika mau pinjam. Ini masalah simpan pinjam gitu. Mau minjamkan ini pasti tahu lah karakter warganya seperti apa. Sebenarnya lebih mudah kalau ketika lingkup desa, antisipasi macetnya pasti lebih minim. Kenapa? Contohnya seperti leasing misalkan. Leasing itu ketika mau survei mau penerima kredit motor pasti survei tetangga sebelah-sebelahnya. Mereka tidak tahu loh padahal warga sekitar situ. Bahkan ketika mereka tidak survei di sekitarnya dianggap tidak sah ketika mau meng-ACC kreditnya. Kenapa kok survei tetangganya? Karena tetangganya tahu karakter tetangganya sebelahnya yang mau ngambil. Seperti itu mudahnya. Mungkin itu ya gambaran saya terkait untuk sejarah. Nah ini kemarin sebelum diadakan pembentukan serentak ini kita juga rapat se-Kabupaten Lumajang bersama percontohan dari Gresik yang dipanggil. Terima kasih. Untuk terkait nama koperasi Pak, sesuai petunjuk teknisnya tidak boleh nama-nama yang lain. Jadi nanti koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih Karangsari.
Tidak boleh misalnya koperasi Desa Merah Putih gotong royong, koperasi Desa Merah Putih melati, tidak boleh. Jadi sesuai petunjuk dari kementerian itu harus berbunyi desa. Misalnya mungkin sama, misalnya kalau di Lumajang di Sukodono ada Desa Karangsari, kalau mungkin di Pronojiwo ada Desa Karangsari, nanti kecamatannya Pak yang dimunculkan. Ngapunten, sebenarnya kalau nama gubernur juga bagus, tapi karena petunjuk teknisnya dari pusat seperti itu, ya kita ikuti. Yang jelas nanti prosesnya masih panjang Pak, karena beda dengan BUMDes. Karena koperasi nanti ini masih muter-muter kait dengan modalnya dari mana, nanti misalnya anggotanya ada simpan wajib sekian, sukarela sekian, terus nanti apa itu siapa saja anggotanya, kan tidak semudah itu Pak. Beda dengan BUMDes tidak ada anggota sudah. Misalnya koperasi terbentuk, kalau tidak orang-orang yang komitmen, kenapa gelem di misalnya, ayo gaya koperasi urunan satu-satu saya ketahuan, kan berbentuk kalau orang yang tidak komitmen untuk membangun koperasi. Nama desa. Jelas nih Pak? Oke. Selanjutnya yaitu pemilihan dan pendiri koperasi Desa Merah Putih oleh Bapak Ketua BPD. Pada beliau silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, langsung saja untuk mengingat waktu. Jadi sini disebutkan bahwasanya kita memiliki tugas untuk memilih pendiri sekaligus pengawas juga. Nah, pendiri ini kita membutuhkan minimal Pak 9 orang atau lebih, yang terpenting jumlahnya ganjil. Demikian juga dengan pengawas koperasi juga sama, minimal 3, maksimal yang saya tahu tadi ada 5 orang. Jadi itu. Nah sekarang kita memilih pendiri koperasi, dan sebelumnya juga perlu saya informasikan, sebenarnya kami sudah melakukan pramusdes dari hari Rabu, Kamis, dan tadi juga sebelum Jumatan kita sudah menyodorkan nama-nama yang sudah kami tulis. Cuma nanti dikasih kembali Pak. Ada 10 nama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Aldovan. Saya sendiri kurang paham siapa yang bernama Aldovan. Trilanggeng Amaliatul Ilma. Yang 4 Sunarti tidak hadir ya. Saudara Riku. Kita pilih berdasarkan yang pertama adalah punya keahlian. Itu yang pertama, pertimbangannya punya keahlian. Yang kedua, mereka adalah orang-orang muda yang memiliki waktu luang, tenaga, pikiran yang lebih. Teruskan teman-teman ini nanti bisa menyalurkan skillnya, ide-idenya untuk bisa mengembangkan koperasi ini. Karena mengingat yang saya dengar tadi, dananya juga sangat besar Pak. Jadi kita tidak main-main, kita butuh orang-orang yang amanah, yang bisa mengelola keuangan. Jadi kita butuh kemampuannya apa? Monggo. Ya sudah. Kemampuannya apa? Monggo. Itu juga disebutkan bahwa bidang-bidang usaha di dalam koperasi ini kita juga akan berencana membuat sebuah Udah masuk kriteria Bu? karena mereka ini bisa melakukan
Nah, begini Pak, jadi tadi silakan kalau memang nama-nama ini kurang tepat misalnya, silakan nggak apa-apa Pak. Monggo, makanya saya sampaikan. Jadi Pak, izin menyampaikan ya. Ini operasi ini dibentuk cepat, ya. Cepat, tepat, tuntas. Nah, ini perintah dari atas. Makanya orang-orang tersebut ini sudah melalui musyawarah desa. Saya minta siapa-siapa yang punya, yang terutama kemauan Pak, kemauan. Ada orang pintar cerdas, tapi tidak ada kemauan, ya jalan di tempat Pak. Makanya diberdayakan di sini. Bentuklah koperasi ini. Siapa-siapa kira-kira yang mau, yang loyal, ya terhadap instruksi Presiden pembentukan koperasi Merah Putih ini. Jadi terpilihlah orang-orang ini. Ini nanti dipilih ya. Di 9 orang ini nanti yang menunjuk, yang 10 ini yang menunjuk. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf ya. Karena ini kita dibutuhkan waktu ya yang singkat. Ya. Jangan berdebat di sini Pak, nanti bisa koreksi ya. Nanti setelah berjalan sudah terbentuk ya seperti Pak Mustafa tadi bagus memang pertanyaannya, tapi kan belum terbentuk ini. Simpan pinjam kan belum ada kan gitu. Cuma nggak apa-apa menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi seperti itulah ya Pak ya. Jadi saya harapkan ya sabar, kasihlah kepercayaan di sini, jangan sampai wah ini saya tidak kenal ya. Mari kita kenalkan satu-satu. Semuanya orang Karangsari. Ya, semuanya orang Karangsari. Ya oleh ditanya pengalamannya, mungkin ya masih muda-muda ini belum ada pengalaman ya. Belum ada pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman, RT 2 RW 6. Nama saya Ibu Sifa dari RT 1 RW 12. Saya Siti Rohmawati dari RT 4 RW 11. Nama saya Dufan Zekari Hamzah, panggilannya Dufan. Tinggalnya di RT 2 RW 3 Dusun Kisidowo. Nama saya Tri Langgeng, tapi biasanya dipanggil Lia. Saya RT 3 RW 4. Nama saya Maufan Jinazah Kartasasota, alamat di Dusun Sidosari, RT 5 RW 12. Nama saya Niko Dwi Saputra dari RT 2 RW 13. Nama saya Ringo Effendi dari RW 3. Karangsari bukan Pak ya. Dari anggota Karangsari ke anggota Karangsari untuk warga Karangsari kan gitu. Kalau Bumdes sudah anggaran 20%. Ya. Bumdes gimana tadi bisa bekerja sama? Bagaimana kalau ada koperasi di desa? Semuanya dirangkul oleh Koperasi Merah Putih Pak, nanti semua mes-mes juga itu diambil oleh Koperasi Merah Putih. Ya, mungkin Pak Kodir selama ini ada motor ya, mungkin bisa bekerja sama nanti dengan Koperasi Merah Putih. Tidak ojo khawatir, di sini ada UPK juga, kita juga bisa bekerja dengan UPK, itu Pak. Ya, tidak mateni sandang pangani wong wis pokoknya wis. Ojo khawatir, aku tidak gelem juga lek mateni sandang pangani wong ya. Nah itu, tidak tenang Pak Alot. Pak Alot butuh modal, kita survei dan kita berikan dari Koperasi Merah Putih nanti. Nah, nanti nyicilnya Pak Alot ke Koperasi Merah Putih. Berapa nanti ketentuan apa bunga yang disepakati kan gitu Pak ya. Yang jelas murah, meriah ya. Tuh ya, jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Saya kira itu jelas ya. Tidak ada pertanyaan juga. Baru di belakang tidak enak. Mungkin ya mohon maaf di sini ada Pak Darto, tukang cukur ya yang ada di sana. Perlu modal bisa datang ke Koperasi Merah Putih. Nah, ini nantinya seperti itu Pak. Ya biar apa nanti ekonomi di Desa Karangsari ini bisa terangkat, bisa maju dan juga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Karangsari. Mungkin bidang perikanan, pertanian di sini, LPG, apotik lah.
Nah, nanti kan bisa ke situ, ya. Kalau saya di sini yang jelas pertanian, LPG, ya, apotik, ya ini penting ini. Ya, nanti di ikan konter atau HP, ya nggak enak sama Bang Alot kan gitu. Ya tandingan, nggak boleh itu, ya. Saya usulkan itu. Kemudian pemilihannya apa aklamasi atau seperti voting gitu ya. Jadi itu dipertimbangkan karena ini sifatnya kepercayaan ya dari anggota ke anggota. Sama terpilih pengurus tadi tidak dipercaya anggota dan dua anggota sama Pak. Ya, tapi itu teknis nanti karena dari anggota ke anggota. Itu saja lagi. Tadi karena ada nama Sunarti yang tidak hadir, saya mengusulkan Mas Dandi dicalonkan jadi pengurus. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, monggo. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi yang 9 tadi ya, yang dipanggil nanti ya setelah makan kita kumpul lagi sini ya. Jelas 10 ya, 10 orang. Memang aturannya seperti itu Pak. Aturannya seperti itu. 9 pun bisa ya. Tapi kita itu mengundang semua RT RW perwakilan Pak. Aturannya 9 pun itu bisa menjadi pengurus kooperatif, itu enggak Pak? Betul. Tapi kita itu mengundang. Makanya saya pilih orang-orang ini dari segala lini Pak. Ya. Tadi tidak usah banyak ini sudah, nanti yang 9 tadi karena kita dituntut ya segera cepat. Kalau kita beradu argumentasi dan mari-mari ini nanti 9 setelah kita melaksanakan makan-makan ya silakan yang 9 tadi tinggal di tempat, 10 tinggal di tempat. Jelas ya? Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas hadirnya. Monggo menikmati ya hidangan yang telah disediakan. Ya khawatir dia orang beda usaha ya. Balik koperasi ini bener-bener maju. Orang-orang yang memang nggak kenal apa kemampuannya, ini tunjukkan zaman saat ini. Wakil ketua 1 Herman, ya. Wakil ketua 2 berarti Bang, ya. Sekretaris Mbak Lia, ya. Bendara Mbak Siti, ya. Untuk itu seluruhnya semuanya ini kapan ini KTP-nya? Ya, pinjam Pak. KTP-nya mau dipinjem, ya. Seluruhnya dikumpulkan. Ya, fotokopi sekarang juga di sini. Bawa KTP enggak? Fotokopi enggak? Kamu